dari bawah seperti Pak Jul nih. Pak Jul nih hebat nih, sudah dipercaya 3 kali Pak. 3 ya. Di sini banyak orang awam. Layak orang kita. Lain bisa dipantunkan. Bukan Pinang Semarang Pinang, tapi Pinang yang tak pernah layu. Bukan Minang Semarang Minang, tapi Minang yang sudah jadi Melayu. Jadi kita boleh orang Minang Bu, tapi sini sudah jadi orang, tapi asal tetap. Jadi tidak ada kita yang mau dilahirkan di mana itu takdir Allah, jadi orang Minang, jadi orang Jawa, jadi orang Batak, jadi orang Melayu. Tapi kita berada di bumi Melayu. Ada orang Batak sini? Ada? Mana? Kalau ada saya kasih pantun, kalau tak ada kasih pantun. Orang Jawa ada orang Jawa? Mana orang Jawa? Adil itu bukan rawa Semarang rawa, tapi rawa yang bisa dilewati perahu. Bukan Jawa Semarang Jawa, Jawa pun sudah jadi. Jadi kita ini sukunya hanya, Ibu tahu berapa suku Indonesia? 714 suku. Tapi sekali kita banyak suku, berbeda bahasa, agama, tapi kita satu Indonesia. Nah, saya juga dulu pernah anggota DPR di Riau, tak lama, 10 tahun. Kamu tak? Cuman saya wakil dari Rokan Hilir. Pertama Rokan kedua Rokan Hilir. Jadi reses-reses seperti Pak Jul saya tak sampai Pekanbaru. Maka kalau ingin anggota DPD bersama kita, pilihlah anggota DPD Pekanbaru, pilihlah anggota DPD provinsi, pilih juga anggota DPR RI. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit, ngapa pula kita pemilu-pemilu? Mengapa kita pilih caleg-caleg? Kabupaten, provinsi, kota, kabupaten atau kota, provinsi atau pusat, pilpres. Tak usah pakai pilih-pilih, kenapa? Ibu tahu berapa biayanya? 76 triliun. Pernah nengok duit 76 triliun? Jadi Pak Jul ini tolong sampaikan Pak Randy. Pak Randy ini tokoh kita nih. Dia hafal kantor ketiga pusat Jalan Ponegoro. Itu hebat ya Pak. 76 miliar triliun itu Bapak Ibu. APBD provinsi aja setiap tahun paling 11 sampai 12 triliun. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah anggota DPD Provinsi Riau. Saya banyak memperjuangkan nasib guru, memperjuangkan nasib masyarakat. Itu. Untuk apa sampai uang negara dihabiskan 76 triliun? Supaya masyarakat bisa menentukan nasibnya sebagai warga negara, sebagai warga bangsa untuk 5 tahun ke depan, baik anggota DPD kabupaten, provinsi, kabupaten kota, provinsi, pusat, presiden maupun anggota DPD. Kalau dia sudah bagus seperti Pak Jul ini, harus dilanjutkan. Kalau kira-kira Bapak Ibu sudah mempercayakan orang lain dulu, tapi tidak pernah peduli dengan masyarakat, berkunjung, maka inilah kesempatan kita. Jadi siapa yang berdaulat, siapa yang berkuasa di negara ini, siapa yang berkuasa? Bukan. Yang berkuasa itulah rakyat. Ibu-ibu nih, ibu-ibu yang cantik-cantik nih, yang pernah muda. Kan pernah muda dulu. Jadi Bu, yang berkuasa itu bukan Pak Jokowi. Cuman rakyat memberikan kekuasaan kepada presiden. Rakyat memberikan kekuasaan pada anggota DPRD, Pak Jul. Pak Jul ini dari wajahnya udah sayang kita nih, betul Bu ya? Lembut orangnya. Iya kan? Saya kan lembut juga. Saya kan lebih muda dari dia, Bu. Nah, oleh karena itu kesempatan rakyat menentukan nasibnya, kesejahteraannya, pendidikan anaknya, agama dan lain sebagainya jangan disia-siakan. Karena itulah kita perlu saling berkenalan. Ibu, siapa anggota DPR yang Ibu pernah pilih? Ingat lagi? Nah, ingat kasih satu Ibu cucu kan? Sia-sia ini cucu kan? Nah ini, itulah saya datang. Nama saya siapa Bu? Rusli
Gampang ingat Rusli Zainal, saya Rusli Effendi. Rusli Zainal tahu? Nama saya nggak ada situ. Nama saya Rusli. Jangan lupa Bu, nanti ada kuis, entah bisa Bu jawab. Ya, saya dari bawah Bu. Saya dari guru SD, guru SMP, guru SMA, jadi dosen. Saya ngajar dulu di UNRI, saya juga ngajar dulu di UIN. Saya juga punya kampus Bagas Bakti. Itu alumni saya sekarang S3 di Jakarta. Cuman ini lajang ini. Mana tahu ada nggak cari menantu Bu? Ya, ini di Jakarta Bu, S2 Jakarta, sekarang S3 Jakarta. Dulu kuliah di kampus saya. Jadi saya ini orang yang fokus di bidang SDM pendidikan. Kenapa itu penting Bu? Masa depan kita ini tidak cukup kekayaan alam yang berlimpah ruah, minyak kita, sawit kita, dan lain-lain, tapi juga harus SDM. Quran memberi syarat nih orang-orang alim semuanya. Ayat pertama turun apa? Iqra. Iqra itu perintah belajar membaca SDM. Kalau bahasa orang sekarang namanya era youth day stop for tomorrow with us dan rejection shock work atau era knowledge society human capital investment. Ini kalau yang sekolah tahu dia. Persaingan manusia sekarang adalah SDM ya. Kalau zaman kami dulu tidak, zaman Pak Redi ada nggak di kampung Bu? Ini kepala yang kau, itu kepala hertua. Coba kalau berani. Dulu kan gitu di kampung Bu. Sianan jago. Kalau kecil orang Minang. Kalau kami orang Riau ini siapa yang kira-kira berani? Tapi sekarang persaingan bangsa kita, rakyat kita, masyarakat kita, dunia hari ini adalah SDM. Karena itu, kalau ingin SDM yang bagus, kesejahteraan yang bagus, sembako yang murah, maka tidak boleh salah memilih pemimpin. Ibu tahu nyanyi Rencang Kuning? Kalau nahoda kurang paham hai. Alamat kapal, ayo. Lancang kuning. Tepuk tangan sedikit. Kalau nahoda kuranglah paham, alamatlah kapal akan siapa artinya anggota DPD kabupaten kotanya, kalau sini provinsinya, pusatnya, kemudian termasuk wali kotanya, gubernurnya, presidennya, para menterinya tidak bagus kualitas SDM, tapi juga nggak boleh akhlaknya. Penting Bu, betul nggak? Kalau dia cerdas segala macam, tapi akhlaknya. Hari ini persoalan kita apa? Narkoba, di online, macam-macam. Maka jangan serahkan pemimpin kepada sembarangan. Dalam kacamata agama Bu, karena saya ini juga ada ustadznya sedikit-sedikit, ya. Ini memilih pemimpin ada namanya syahadat. Syahadat. Kesaksian kita kepada Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya pilih Pak Jul calon anggota DPRD Kota Pekanbaru Sultan ini kan. Mudah-mudahan dia bisa memperjuangkan nasib kami dari semua aspek kehidupan bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Calon provinsi misalnya siapa? Ini provinsi saya pusat. Ya, nah, misalnya dulu Pak Baru pernah camat, pernah kepala Dukcapil ya, yang soal KTP Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk DPRI cari Pak Rusli. Cara nyari tadi Pak Rusli sampaikan gampang Bu. Nggak ada yang partai gampang dikit kecuali Ka'bah. Nomornya berapa tadi? 17. Caranya gampang. 17 Agustus, 17 rakaat. Apa lagi? 17 Ramadan, 17 lahirnya Pak Jul. Saya juga tanggal 17. Tepatnya 17 Februari. Besok pemilu kita tanggal 14 Februari. Begitu juga presiden besok, entah misalnya Ganjar, entah misalnya Prabowo, entah misalnya Anies. Ya saya tidak ngajak soal itu ya karena belum waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia bisa memimpin untuk keselamatan bangsa, negara, kesejahteraan dan termasuk agama. Saya ingatkan Ibu ini paham saya. Jangan kita anggap pemilihan ini nggak ada urusan agama. Itu adalah kata-kata orang yang menjauhkan kita dari
Ibu punya hak. Apa sebab? Coba, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Allah sejajarkan dirinya dengan Rasul dan pemimpinnya. Tapi pemimpin di mana? Pemimpin yang taat kepada Rasul, pemimpin yang taat kepada Allah. Ini nggak boleh sembarangan. Gitu. Kemudian malah ada itu ibu-ibu mungkin yang rajin dengar ceramah, ada kita dengar namanya Ahmad bin Hambal, mazhab Hanafi. Pernah dengar Bu ya? Itu apa katanya? Kalau tinggal satu-satunya doa, nah ada lagi doa, cuman cie aja, bukan dikasih pada anak yatim doa itu, bukan dikasihkan kepada ayah, ibu, saudara, keluarga, tetangga, tapi katanya apa? Berilah kepada pemimpin.